Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membaca kitab Hasyiyah I'anatul Thalibin tentang bab puasa. Kita baca wa sunnah dan disunnahkan liso imi Ramadhana wa ghairihi tasahurun. Wa sunnah dan disunnahkan liso imi Ramadhana bagi orang yang berpuasa Ramadan wa ghairihi dan selain Ramadan. Apa yang disunnahkan? Tasahurun, bersahur. Jadi makan sahur itu adalah kesunnahan, perkara yang disunnahkan. Wa ta'khiruhu dan disunnahkan juga ta'khiruhu, mengakhirkan makan sahur. Tetapi mengakhirkan makan sahur ini disunnahkan malam yaqa' fi syakkin, selama seorang tadi tidak jatuh di dalam keraguan-raguan. Jadi mengakhirkan sahur itu disunahkan selagi dia tidak jatuh dalam keraguan-raguan. Ragu-ragu apakah sudah masuk subuh atau belum. Artinya sahur tadi diakhirkan, tetapi jangan sampai akhir-akhir yang menimbulkan keraguan-raguan. Kemudian wa qaunuhu, adanya makan sahur itu ala tamrin, yaitu dengan kurma. Jadi sunnahnya sahur itu adalah dengan kurma. Li khobarin, karena ada hadis fihi, di dalam menjelaskan sahur dengan kurma. Wa yahsulu, dan hasil apa bersahur, makan sahur itu hasil walau bicur atimain, walaupun dengan seteguk air. Wa yadkhulu, dan masuk waktuhu, waktunya sahur itu binisfil laili, dengan separuh malam. Artinya kalau makan sebelum separuh malam, maka itu enggak dianggap sahur, tidak berpahala sahur. Wa hikmatuhu, adapun hikmahnya makan sahur itu adalah at-taqawi, yaitu mencari kekuatan supaya menjadi kuat dalam menjalankan puasa. Atau hikmahnya adalah mukhalafatu ahlil kitab, yaitu berbeda dengan ahli kitab. Huma, keduanya ini adalah wajhan, dua pendapat. Jadi hikmahnya itu ada dua. Hikmah makan sahur itu ada dua. Yang pertama supaya kuat menjalani puasa. Kemudian yang kedua supaya berbeda dengan ahli kitab. Nah, sekarang kita baca hasyiyahnya. Sunanus shaum, hal-hal yang disunahkan di dalam berpuasa. Qauluhu, perkataan syarah yang mengatakan wa sunna lisaimi, dan disunahkan bagi orang yang berpuasa, ila akhirihi. Perkataan beliau ini syuru'un, ini masuk fi sunanis shaum, di dalam menjelaskan hal-hal yang disunahkan di dalam puasa. Wa qauluhu, dan perkataan syarah yang mengatakan tasahurun, disunahkan bagi orang yang berpuasa itu bersahur, ai li khabaril hakim, itu karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim fi sahihihi, di dalam kitab sahihnya Imam Hakim. Nabi SAW beliau bersabda, ista'inu, minta tolonglah kalian, bito'amil sahari, dengan makan sahur,
ala siyamin nahar, atas puasa siang hari. Wa biqailulatin nahar, dan dengan tidur sebentar pada siang hari, ala qiyamil laili, atas bangun malam. Jadi makan sahur itu bisa membantu puasa di siang hari, kemudian tidur siang itu bisa membantu bangun malam. Jadi qailulah itu tidur pada siang hari. Jadi qailulah ini dari fi'il madinya qala yaqilu qailulatan. Maknanya adalah tidur siang. Wali khabari sahihan, dan karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam dua kitab sahihnya. Kata Nabi, tasahharu. Tasahharu, bersaurlah kalian, makan sahurlah kalian, fa inna fis suhur, karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu barokatan, ada keberkahannya. Waqad nadhama, dan sungguh telah menazamkan ba'duhum, sebagian ulama, makna hadal hadis, makna hadis ini. Faqala, sebagian ulama tadi mengatakan, ya ma'syaras suwam, wahai orang-orang yang berpuasa, fis sahur fil haruri, di siang hari yang panas. Harur ini maknanya panas, artinya siang hari yang panas. Ya ma'syaras suwami fil harur, wahai orang-orang yang berpuasa di siang hari yang panas. Wa mubtaghits thawabi wal ujur, dan pencari pahala dan balasan-balasan. Tanazzahu, sucikanlah diri kalian, bersihkanlah diri kalian, an rafathin, dari perkataan keji, wal jur, dan dosa. Fa in aradtal ghurafal kusur, jika kamu menginginkan ghurafal kusur, kamar-kamar yang ada di istana-istana, tasahharu, maka bersahurlah kalian. Fa inna fis suhur, karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu barokatan, ada keberkahannya. Fil khabaril ma'thur, di dalam hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil Bujairami, dan di dalam kitab Hasyiah Bujairami, naklan, beliau menukil, an al-qalami ma, sesuatu, nasuhu, yang adapun nasnya adalah fa in qulta, jika kamu berkata, hikmatu masyru'iyatis shaum, adapun hikmah disyariatkannya puasa itu adalah khuluwul jaufi, yaitu mengosongkan perut. Jadi hikmah disyariatkannya puasa itu adalah khuluwul jaufi, mengosongkan perut, li'idlalin nafsi, untuk menundukkan hawa nafsu, wa kafiha, dan mencegah hawa nafsu, an syahwatiha, dari syahwat-syahwatnya hawa nafsu. Wasuhur, sementara makan sahur itu yunafi dzalika, itu bertentangan dengan hikmah disyariatkannya puasa. Qultu, maka aku menjawab, la yunafihi, makan sahur itu tidak menafikan hikmah disyariatkannya puasa. Bal fihi, bahkan di dalam makan sahur itu iqamatu sunnah, menegakkan sunnah. Binahwi qalili makulin au masyrubin, yaitu dengan seumpama mensedikitkan perkara yang dimakan, au masyrub, atau mensedikitkan perkara yang diminum. Wal munafi, dan adapun perkara yang bertentangan dengan hikmah disyariatkannya puasa,
Wal munafi, adapun perkara yang bertentangan, innama huwa, hanya saja yang bertentangan itu adalah ma yaf'aluhul mutaraffihun, yaitu apa yang dilakukan oleh orang yang enak-enakan min anwa'i dzalika, dari macam-macamnya makan dan minum, wa tahsinihi, dan membaguskan makanan dan minuman, dienak-enakan, wal imtila minhu, dan penuh minhu, dari makanan dan minuman. Ini yang bertentangan dengan hikmah disyariatkannya puasa. Wa qauluhu, adapun perkataan syarah, wa ta'khiruhu, perkataan ini maktufun, ini diatofkan ala tasahur, atas lafat tasahur. Disunahkan bagi orang yang berpuasa itu adalah tasahur, bersaur, wa ta'khiruhu, dan disunahkan bagi orang yang berpuasa itu mengakhirkan makan sahur. Wa dhamiruhu, adapun dhamirnya hu pada lafaz ta'khiruhu itu ya'udu, itu kembali ilaihi, kepada sahur. Maksudnya wa sunnah, dan disunahkan ta'khirus suhur, mengakhirkan tasahur, mengakhirkan makan sahur. Di khabari, karena ada hadis la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra, senantiasa manusia berada dalam kebaikan ma'ajjalul fitra, selama dia mensegerakan buka puasanya, wa akharu, dan mereka mengakhirkan as-suhur, makan sahurnya. Jadi kata Nabi, la yazalun nasu bi khairin, senantiasalah manusia dalam kebaikan ma'ajjalul fitra, selama mereka mensegerakan berbuka, wa akharu at-tasahhur, dan mereka mengakhirkan as-suhur, makan sahur. Wasoha, dan telah sah hadis, tasaharna, kata sebagian sahabat, tasaharna, kami bersaur, ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah SAW. Thumma kumna, kemudian kami bangun, ila sholah, menuju sholat. Wa kana qadru ma bainahuma khamsina ayatan, dan adalah ukuran waktu, jarak antara waktu bainahuma, antara kami makan sahur dan mendirikan sholat, itu adalah khamsina ayatan, itu adalah 50 ayat. Jadi jarak antara makan sahurnya Nabi dan sahabat dengan mendirikan sholat itu seukuran bacaan 50 ayat. Wafil khobar, dan dalam hadis ini itu dhabtun, itu ada batasan, liqadrima, bagi ukuran waktu, yahsul, yang hasil, bihi, dengan ma, sunnatut takhir, kesunahan mengakhirkan makan sahur. Wa qauluhu, dan perkataan syarah, malam yaqa ila akhirihi, selama dia tidak jatuh di dalam keraguan-raguan, mahallu sunni takhir, tempat disunahkannya mengakhirkan sahur adalah malam yaqa as-shaimu fisyak, selama orang yang berpuasa tidak jatuh di dalam keraguan-raguan, fi tulu'il fajri, di dalam terbitnya fajar, bisa bebihi, dengan sebab mengakhirkan. Wa illa, kalau tidak seperti itu, kalau terjatuh di dalam keraguan-raguan, lam yusan, maka tidak disunahkan apa mengakhirkan. Li khabarin, karena ada hadis, da ma yuribuka ila ma la yuribuk, tak tinggalkanlah ma yuribuka, sesuatu yang meragu-ragukan kamu, ilama, menuju sesuatu, la yuribuka, menuju sesuatu yang tidak membuatmu ragu-ragu. Utruk ma, tinggalkanlah sesuatu, tasyukku, yang kamu ragu-ragu, fihi, pada ma,
ilama kepada sesuatu la tasyukku yang kamu tidak ragu-ragu fihi padama. Qauluhu perkataan syarah yang mengatakan wa qaunuhu adanya sahur itu ana tamrin dengan kurma ai wa tusannu wa sunnah dan disunahkan kaunu tasahuri adanya makan sahur itu ana tamrin atas kurma. Wa qauluhu dan perkataan syarah li khobarin fihi karena ada hadis fihi yang ada di dalam kurma. Raji'un lil akhir. Nahi pada lafadz fihi domirnya ini raji'un lil akhir kembali kepada yang terakhir yaitu kurma. Wa yuhtamalu dan dimungkinkan ruju'uhu kembalinya domir tadi lil jami' kepada seluruhnya yaitu kepada sahur dan kepada kurma. Fa'alal awal maka menurut pendapat yang pertama yaitu kembalinya kepada kurma yakunu dhamiru fihi adanya dhamir pada lafadz fihi itu aidan itu kembali ala kaunihi atas adanya makan sahur itu bitamri dengan tamar kurma. Wa ala tsani dan menurut pendapat yang kedua yakunu adanya dhamir fihi pada lafadz fihi tadi itu aidan itu kembali ala tasahur atas makan sahur haitsu huwa di mana huwa itu sahur itu. Qauluhu perkataan syarah wa yahsulu ayat tasahur dan berhasil apa makan sahur walau bicur atimain walaupun dengan seteguk air li khabar Ibnu Hibban karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Kata Nabi tasaharu bersahurlah kalian walau bicur atimain walaupun dengan seteguk air. Wal jur'ah dan adapun lafal jur'ah itu bitamil jim dengan dibaca dhammah jimnya jur'ah. Qala fil misbah telah mengatakan pengarang kitab misbah di dalam kitab misbahnya Misbahul Munir. Al jur'ah minal maknanya adalah kalluqmah minat ta'am seperti satu suapan dari makanan. Wa huwa adapun jur'ah itu adalah sesuatu yujra' yang diteguk maratan wahidatan satu kali. Wal jam'u sedangkan jamaknya jur'ah itu adalah jura'un. Jadi jur'atani jura' maknanya adalah tegukan-tegukan yang banyak. Jura' jamak. Mithlu ghurfah seperti lafadz ghurfah. Ghurfah ini maknanya kamar. Ghurfah ini satu kamar. Kalau jamaknya adalah ghurafun, kamar-kamar. Sama seperti jur'ah tadi. Wa qauluhu dan perkataan syarah bin nisfil lail masuk waktu sahur itu dengan separuh malam ai bidukhuli nisfil lail dengan masuknya separuh malam. Atsani separuh malam yang kedua. Qala fil Mughni telah berkata Khatib Asy-Syirbini di dalam kitab Mughninya Mughni Muhtaj. Wakil dan dikatakan yadkhulu bidukhuli sudusil akhir masuk waktu sahur dengan masuknya 1/6 akhir. Wa fil Mahalli dan di dalam kitab Ma'al Mahalli naklan beliau menukil an syarhil muhadzab dari kitab syarah muhadzab waktu suhur adapun waktu makan sahur itu bainan nisfil laili antara separuh malam wa tulu'il fajri dan antara terbitnya fajar. Wa annahu dan bahwasanya hasil apa makan sahur itu bikathiril makul dengan banyak makan wa qalilihi dan dengan sedikit makan. Jadi sahur ini cara bacanya yang benar adalah suhur. Kalau sahur itu makanan yang dimakan pada waktu sahur. Tetapi kalau suhur itu maknanya adalah makan sahur. Seperti wadu. Kalau wadu itu adalah air yang digunakan untuk wudu. Tetapi kalau wudu itu adalah pekerjaan wudu itu sendiri. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.